Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Soal ini terkait sebuah infografis, yaitu sebuah gambar yang memberikan beberapa informasi. Pertanyaan soal ini adalah, berikut unsur berita yang tidak terdapat di dalam infografis tersebut adalah. Unsur berita terdiri atas 5W 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cobalah membuat pertanyaan dari 4 kata tanya yang terdapat pada opsi jawaban di atas. Jika pertanyaan yang kamu buat tersebut tidak ada jawabannya pada infografis, maka unsur berita itulah yang tidak terdapat dalam infografis tersebut. Pada soal ini, info yang tidak terdapat adalah jawaban untuk di mana kegiatan itu akan berlangsung. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2 yaitu menentukan kalimat yang isinya sesuai dengan informasi pada infografis tersebut. Kalimat pada jawaban A tidak sesuai karena tenaga kesehatan tidak terdapat pada daftar warga yang divaksin pada tahap 2. Pilihan jawaban B juga tidak sesuai karena infografis tersebut tidak menggambarkan urutan yang akan divaksin pada tahap kedua. Jawaban yang C ini yang jelas terlihat pada awal infografis tersebut, yaitu menunjukkan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Mari kita lanjutkan pada soal nomor 3. Untuk menjawab soal ini, kalian diminta untuk memilih kalimat yang paling efektif. Kalimat pada jawaban A tidak efektif karena kita tidak bisa mempersilahkan waktu dan tempat. Kalimat B juga tidak efektif karena waktu tidak dapat disingkat. Di antara A, B, C, D, kalimat yang efektif adalah kalimat C. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ketika menghadapi soal yang diawali dengan teks yang cukup panjang seperti ini, kita biasakan untuk langsung fokus kepada pertanyaan soal. Pola penyajian struktur teks inspiratif tersebut adalah: teks cerita inspiratif ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh, yaitu Syekh Ammar Bugis. Ini adalah bagian orientasi. Pada paragraf kedua dikisahkan bagaimana kesulitan hidup yang dialami oleh Syekh Ammar yang lumpuh total sejak usia 2 bulan. Bagian ini disebut dengan bagian komplikasi. Paragraf ketiga berisi tentang pesan moral dari kisah inspiratif ini. Ini disebut bagian koda. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah D. Unsur kebahasaan yang menonjol dalam kutipan teks inspiratif tersebut adalah: kata beliau banyak sekali muncul pada teks ini sebagai kata ganti untuk Syekh Ammar Bugis. Kata beliau merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 6. Telah disampaikan sebelumnya bahwa bila kita menghadapi soal-soal dengan teks panjang, maka fokus saja kepada pertanyaan di soal. Inspirasi yang dapat diambil dari cerita di atas adalah: untuk menjawab soal ini tentunya kita harus membaca dengan seksama kisah yang berjudul Kerja Cerdas vs Kerja Keras. Dari cerita ini
kita dapat simpulkan bahwa memiliki tenaga yang kuat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki otak yang cerdas. Dengan kecerdasan yang kita miliki, kita bisa merancang suatu pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Inspirasi yang dapat diambil dari cerita di atas adalah D. Soal nomor 7. Ungkapan empati yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah: ungkapan empati adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa kita ikut merasakan kesedihan atau kekecewaan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi, ungkapan rasa empati yang sesuai adalah jawaban A. Soal nomor 8. Simpulan yang sesuai dengan teks inspiratif di atas adalah, sudah jelas jawabannya tentu kerja cerdas akan menuntun pada kesuksesan atau B. Nomor 9. Teknik persuasif yang digunakan pada teks di atas adalah, ada 3 teknik mempersuasif orang lain. Yang pertama, teknik etika, yaitu mengingatkan orang tentang etika, tentang sesuatu yang biasa terjadi. Yang kedua, teknik logika, yaitu dengan mengajak orang berpikir. Yang ketiga, teknik emosi, yaitu menyentuh hatinya. Pada teks pidato di atas, tampak bahwa penulis mengajak audiennya untuk berpikir dengan mengungkapkan fakta-fakta yang dia ketahui. Jadi, teknik yang dia gunakan adalah teknik logika. Soal nomor 10, yaitu soal terakhir pada sesi ini. Kalimat yang tidak efektif pada teks di atas ditunjukkan kalimat bernomor. Kalimat tidak efektif ada pada nomor 1. Mengapa ini tidak efektif? Karena kata hadirin tidak boleh diikuti atau disandingkan dengan kata sekalian, karena kedua kata itu sudah bermakna jamak. Jadi, kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat nomor 1 atau